Salam, salam sade. Salam ketemu lagi di hari Sabtu. Salam weekend ya. Ah, jadi hari ini tadi lumayan juga dia nutupnya di 21.200 ya. 212 Wiro Sableng ya kan. 212 angkat santai. Jadi sekarang saya buat video ini market cap ada di 956 billion, volume 64 billion. BTC dominance menurun 42,5, ya bagus lah, maka banyak altcoin yang uh, lumayan juga naiknya ya. Ini BTC sekarang di 21.270 something plus 1,1%, Ethereum 1.221 plus 6,4% ya kan, BNB 239 plus 3,5%. Rata-rata hijau lumayan. Solana ya kan, Solana lumayan naiknya ya. Kita bahas Solana dikit, ada yang tanya kok tolong bahas Solana soal font Web3. Oke ya, bentar kita lihat marketnya. Lumayan lah banyak yang ini. Kalau kita lihat weekly-nya, rebound-nya hijaunya banyak yang lumayan. Shiba weekly juga ada naik sekitar 41% ya kan. Avalanche ada 33% secara weekly. Banyak yang lumayan naiknya. Polygon ya kan, Polygon juga 55% weekly-nya, lumayan bagus. Banyak yang naiknya lumayan juga ya. Sandbox juga ada 33% ya kan. Jadi market ini dia agak sulit kita ini. Banyak tanya kok udah bisa serok bear. Agak ini ya, kita lihat besok Jumat, besok Minggu nutup weekly candle. Sausnya kita lihat apakah dia mampu nutup di atas ini 200 moving average, kembali ke situ atau enggak, atau di bawah gitu kan. Tapi kalau lihat dari kemarin seperti ke reject tapi nanti dia lewati juga gitu ya. Dari kemarin itu dari 20.500 awalnya, 20.400 berkali-kali dicoba, itu 2 hari tuh diterobos, pikir jatuh ya kan, banyak yang pikir, nggak taunya tembus dia ke atas ya. Tembuslah ke 21.000, saat itu 21.100 gitu, sulit sekali tembus gitu. 21 ketendang lagi gitu ke 19.900, balik ke 20.900, terus nanti naik lagi, agak sulit jebol 21.100. Nggak taunya jebol juga ke semalam udah ke 21.500. Nah, 21.500 ini mulai ke reject juga gitu. Ini apakah reject dimancing lagi orang masuk bear, dia tendang lagi ke atas ya kan. Yang bear makin ini agak-agak ini. Jadi agak-agak sulit juga. Maka ada yang nanya tadi 21.5 bisa cicil lah. Kalau Anda mau bear itu jangan, hati-hati karena takutnya dia sorong lagi ke atas besok ya. Kalau dia weekly-nya dia tutup di ini kisaran 22.500 sampai 23.000, dia mau di atas kembali ke 200 moving average ya, bisa aja gitu. Kita nggak tahu, kita lihat ininya. Jadi agak hati-hati. Andai kata Anda ambil bear, cicil gitu, jangan all in, takutnya Anda dia tendang ke atas lagi. Jadinya kalau dia misalnya selama ini kan ya weekend, justru lihat tuh minggu kemarin tuh hati-hati tuh ya penggerakannya. Kita lihat Sabtu kayak nggak ini, kan minggu lalu saya masih lihat boring sekali, dia cuma sideways kayak setrika, tiba-tiba berubah tung dia ini naik gitu ya. Jadi ya begitu, agak-agak ini
buat yang bear agak ini ambil harus cicil gitu, jangan all in. Ya memang nanti kalau dia ini dia sampai dia turun lagi mungkin aja gitu ya. Cuma kan kalau bisa dapat di atas kan ini lebih mending daripada terlalu cepat Anda masuk. Jadi kalau terlalu cepat masuk pun ya sebenarnya enggak juga sih 21500 ya, mulai cicil boleh juga sih. Tapi ya kita lihat lah. Saran saya selalu dari saya ingatkan kemarin-kemarin kondisi market gitu, masuk jangan all in, cicil. Jangan harap mucuan gede gitu, jangan nafsu lah. Anda nafsu bahaya market gitu, karena market yang kecil gampang sekali dikocok naik turun. Mau di squeeze kamu, mau short squeeze, mau long squeeze itu enak sekali buat bandar kalau market cap kecil begitu ya. Dia nggak perlu pakai uang besar gitu untuk squeeze ya, dan hasilnya lumayan gitu. Oke. Jadi kita lihatlah market nanti gimana. Biasanya memang weekend agak-agak volume udah kecil, kita nggak tahu. Tapi ini 64 billion volume masih oke loh. Minggu lalu 50-an, 56 billion gitu ya di Sabtu minggunya gitu. Sabtu masuk minggu. Terus tiba-tiba dia ini disorong ke atas ya kan. Aktivitas ini ya kita nggak tahu, kita lihat lah nanti. Yang penting hati-hati kalian mau masuk. Jadi saya sedikit jawab hari Sabtu, kita santai, saya bahas sedikit pertanyaan kalian soal harmoni recovery cepat ya. Yang saya tahu harmoni kerja cepat dia udah dapat hackernya gitu ya. Hacker itu masuk ke wallet mana, kayaknya mereka tahan gitu proses, jadi maka cepat recovery positif. Ini jadi yang whole harmoni one kemarin agak takut, jangan takut gitu. Ada yang bilang udah hold dari awal tahun 2021 ya kan ya, ini udah recovery. Baguslah si ininya Stevenson itu ya, bagus kerjanya gitu ya. Jadi penjelasannya kayaknya dia udah temukan hacker ini, dia hack, dia ambil, dia masukkan ke wallet mana, kayaknya udah ketahuan sama mereka gitu. Kayaknya ini ditahan gitu. Jadi itu untuk harmoni agak ini. Nah kita bahas Solana. Nah coba lihat market. Minggu kemarin banyak yang fear, takut Solana karena dia stuck masalah, dia punya debts ya, hack juga ya kan. Pada takut semua, dia rontok ya kan. Terus tiba-tiba kemarin keluar news ya kan, dia launching ini Android phone pakai Web3 gitu ya. Nah ini dia istilahnya yang pertama ini ya, yang pertama effort, maksudnya ya itu di kripto ini dia tunjukkan itu ya kan, dia yang software ya kan, dia sekarang masuk ke hardware gitu ya. Terus apakah ini sukses atau enggak, Font Saga ini kita belum tahu ya kan, tapi paling enggak ini satu loncatan besar. Nah inilah yang kenapa saya bilang kripto ini banyak kayak berita FUD yang duduk kripto akan mati ya kan, kripto akan bla 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 ya kan. Saya udah bilang enggak mungkin mati, itu teknologi ini yang sedang diadaptasi, diadopt sama semua negara, teknologi ke depan gitu. Yang Web 2 akan ditinggal, dia akan pakai Web 3 ya kan, NFT lah ya kan. Jadi ini blockchain udah istilahnya udah wajib gitu pakai gitu ke depannya gitu. Yang ditunjang lagi nanti dengan AI ya, artificial intelligence-nya, metaverse-nya gitu. Gimana kripto mau mati? Makanya kalian kadang yang baca berita takut karena kalian nggak paham, gampang kena ini, ditakutin. Dan yang nakutin itu kebanyakan juga yang nggak ngerti gitu. Lucunya yang nggak ngerti gitu ya, yang sebar-sebar berita FUD itu justru banyak yang nggak ngerti juga ya kan. Jadi ini satu future, coba lihat ya, dia buka. Apakah ini font Solana ini akan sukses?
ya kita belum tahu, tapi dia buat satu terobosan, dia yang awal gitu ya. Bisa aja nanti semakin dia improve gitu, kayak misalnya Google Font ya kan, awal-awal Google Font juga stuck gitu, nggak bagus, tapi improve sekarang banyak yang suka pakai juga, katanya udah lebih enakan gitu ya, kita lihat lah. Nah, ini satu gebrakan yang bagus ya kan, dimana memang nggak gampang, karena kalau dia masuk ranah font itu udah hardware gitu ya, itu tergantung. Tapi ini suatu challenge juga, misalnya buat yang layer 2 gitu ya kan. Kayak kemarin Polygon naik ya, Polygon juga mereka terus improve. Polygon dia masukkan lagi, dia punya ZK rollup ya kan, depth-nya ditambah di situ, jadi juga satu ini penopang, makanya dia Polygon naik. Matic juga future bagus. Nah, ini juga satu, saya rasa satu ide buat Matic juga gitu. Matic kan juga mikir ini sebelumnya ya kan, dia coba ranah NFT, dia masuk gaming kerjasama, karena mereka agak pikir juga, andai kata Ethereum dia punya 2.0 sukses, nanti banyak kan takut yang layer 2 udah nggak kepake gitu ya kan. Nah, inilah satu kesempatan juga misalnya buat layer-layer 2 ya kan, kayak Polygon gitu. Ini juga satu ide bagus, konsentrasi ke Web3 yang bisa masuk ke arah mana aja. Jadi bukan hanya sekedar ini gaming, NFT ya kan ya. Nanti mereka combine lagi Web3-nya dengan Metaverse, Web3-nya dengan font ya kan. Itu terus itu kemajuan teknologi satu persatu mereka ini. Ini baru misalnya kan, nanti pasti ada kendala Solana, misal apalagi Solana sering buru-buru ya. Nah, satu penyakit dari Solana ketahuan itu apa yang mereka buat sering buru-buru, kayaknya mereka lebih target duit gitu ya. Beda dengan Cardano, si Chas Hutchinson terbalik, dia slowly tapi mau buat yang terbaik mutu gitu ya kan. Jadi makanya sampai hari ini dia pengalaman dulu waktu di Ethereum Classic gimana kena hack ya kan, jebol, dan gara-gara itulah mereka pecah ya kan, arguing gitu ya. Nah, di situ satu ini orang yang selalu mau belajar dari kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Di situ saya sukanya si Chas Hutchinson gitu. Maka dia buat sesuatu tuh nggak buru-buru tapi mau yang terbaik gitu ya. Nah, kalau Solana kelihatan dari awal-awal kemarin itu juga karena di belakangnya banyak yang ini, paus yang ini, maka harga cepet dipam gitu ya. Dan mereka buru-buru, kayaknya duit yang mereka target. Memang mereka satu sisi positifnya, mereka selalu buat sesuatu yang inovatif, yang modernize gitu. Terus mereka kejar kemajuan teknologi ya kan. Awalnya Solananya kan stability-nya, scalingnya cepat ini tuh ya kan, transaksinya banyak dalam satu chain gitu. Nah, sekarang dia launching lagi dengan satu kemajuan, dia masuk lagi dengan font hardware gitu ya, Web3 lagi. Jadi ini salah satu future yang kita lihat. Jadi jangan ada yang tanya lagi, kok kripto ini akan hancur katanya. Nggak mungkin, itu akan diadaptasi untuk future ke depan. Bukan hanya sebagai koin-koin kita trading gitu. Itu banyak yang bisa dipakai untuk kemaslahatan manusia ke depannya gitu. Ya, dengan segala positif dan negatifnya. Apapun di dunia ini pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya gitu ya kan. Jadi itu, jadi jangan gampang lagi terdengar, oh kripto akan nol begini gitu, FUD-nya terlalu ini. Terus saya jawab juga, ada yang tanya FUD, katanya bulan depan Juli akan CNBC katanya dia lihat berita akan naikkan 1,25% lagi. Itu ngaco-ngaco aja gitu ya. Kita udah lihat tuh banyak pembahasan. Jadi ada berita-berita yang sebagian news dari dulu, kalian harus ingat berita dari news tersebut itu sering yang nakut-nakutin gitu. Yang begitu itu nggak usah kalian lihat, jangan kalian baca gitu, percuma gitu. Karena dia memang challenge gitu ya. Jadi seperti ya istilahnya kayak di satu negara juga, misalnya ada pendukung juga ada oposisi gitu ya kan. Nah, ada media yang oposisi, saat dia nggak suka apa yang kita, itu selalu mereka akan memberikan berita negatif gitu ya. Itu yang kita perlu pahami gitu. Oke, nah
Jadi untuk hari ini weekend santai buat pertanyaan kalian itu soal Solana, Font, Web3 itu awal. Ini cuma awal, ke depannya mungkin ke depan untuk sekarang ya ini dia naik begitu untung di bearish time, andai kata di bullish time jalan ini mungkin tiba-tiba banyak FOMO gitu, nanti banyak yang sangkut. Tapi kalau sekarang dia naik dikit gitu, tapi satu sisi positifnya kita lihat bagus untuk future ke depannya, ya kan? Gimana adaptasi Web3 nanti dengan font, Web3 dengan gaming gitu kan? Sekarang kan banyak juga gamer yang belum terbiasa, masih banyak yang bilang belum terbiasa lah, kurang suka pakai gaming blockchain gitu ya. Nanti dengan blockchain, dengan Web3-nya, teknologi lah, AI-nya lagi ke depan. Ini kompetisi terus. Nanti ke depannya itu AI terus lebih improve ya kan. Seperti yang ada di ekosistem Cardano itu si Singularity, ya kan, dia juga konsentrate di AI juga gitu ya. Jadi banyak hal ke depannya. Terus yang tanya, kok tolong gimana udah deket itu stable coin jet Koti. Ya Koti kayaknya algoritmnya mereka hitungannya bagus, tahu saya. Dia sistem hitungannya dia nggak sama kayak Luna, juga nggak kayak Tron gitu ya. Mereka itu kalau nggak salah ada di ini, kalian kalau yang ngerti bahasa Inggris kalian boleh lihat sedikit di Bas Hutchinson di BitBoy, waktu itu ada dia ungkit sedikit untuk stablecoin si Kotilan, tapi dia pakai Micromedia sama Solidity gitu ya, yang mintednya di Koti, dan mereka udah hitung. Jadi istilahnya pack-nya itu kalau nggak salah 3:1, jadi sekitar ini untuk min satu stable coin-nya, kalau nggak salah dia bilang itu ya, di itu. Jadi dia nggak 1:1. Kalau dulunya si Luna kan 1 USD 1 Luna gitu. Dia enggak, dia misalnya kamu mau min 1 jet itu, kalau nggak salah sekitar ukuran $1 itu Cardano harus ada sekitar 3 sampai $7 kalau nggak salah gitu. Itu hitungan pack-nya. Jadi dia bilang 400 sampai 800% hitungannya untuk min 1 jet gitu. Ya, jadi makanya kalau ada orang yang ini double, dia double 3 kali gitu. Jadi udah dihitung gitu. Kayaknya sistem algoritmnya jauh lebih safe gitu. Mereka perhitungkan. Dan mungkin ke depan makin ada yang diimprove gitu. Yang termasuk hard fork ini ditunda, juga ada hal-hal selain dia bersihkan bug, juga mungkin untuk transaksi di dApps-nya gimana nanti supaya nggak kena bom. Nggak tahu lah, mereka hitung, dia orang jago matematik, hitung-hitungannya ya, si Charles Hutchinson ini encer sekali otaknya, apalagi matematik. Makanya waktu dia pecah keluar dari Ethereum, dia satu orang keluar, itu si Vitalik harus cari lagi mathematician, itu penggantinya dia hire 4-6 orang, saya dengar waktu itu ya. Satu Charles Hutchinson keluar, akhirnya Vitalik harus nyari mathematician, itu ahli matematik 4-6 orang. Bagaimana dia smartnya. Jadi dia orang yang sangat smart gitu ya. Jadi dia juga ngerti algoritmik. Jadi sebelum dia Cardano, sebelum ini dia dulu BitShare. BitShare itu dia kerja sama si Dan, join sama si Dan, itu juga jago algoritmiknya dulu waktu BitShare gitu. Jadi mereka udah ngerti. Di sini juga satu kita harus tahu, dia jelaskan. Jadi mereka udah hitung sebenarnya, hati-hati dengan APY yang tinggi ya. Dia nggak mau nohok waktu itu, saya lihat interviewnya. Dia bilang sebenarnya APY itu yang safe itu sekitar 7-9% gitu ya, di kisaran itu. Jadi lebih dari, maka banyak yang akhirnya Ponzi gitu ya, nggak bisa nutup gitu. Nah di situ saya dengar dia berarti dia udah pernah hitung ya. Mungkin buat Anda yang staking mau lebih safe itu, carilah bunga, jangan kejar tinggi-tinggi, selalu ada bahaya. Nah seperti Charles Hutchinson yang udah pernah hitung, katanya 7-9% menurut dia, itu dia pernah dia hitung, itu masih bisa tercover gitu, terkontrol gitu ya.
Jadi video hari ini begitu aja saya jawab kalian, ya kan? Soal itu satu lagi ada yang nanya, kok Bryce gila. Bryce, karena kita nggak jelas informasi, tapi berita kemarin saya baca, Bryce nambah satu ini bisa masuk, bisa pakai di blockchain-nya, udah bisa pakai USDT gitu. Jadi Bryce ini belum ada yang kejelasan, silakan invest uang-uang kecil gitu kan buat yang Bryce. Seperti yang saya bilang, kalau yang masih belum kita ini nggak ada yang tahu pasti gitu. Tapi kalau Anda mau coba, ya kan, ya silakan uang-uang kecil, panjang jadi ular, pendek jadi kodok gitu ya kan. Ya mudah-mudahan memang sukses Bryce itu benar seperti yang digembar-gemborkan. Ini akan jadi challenge Solana, dia lebih murah sekali fee-nya, cepat ini. Kita nggak tahu lah. Tapi satu sisi ada yang bilang itu scam, hati-hati itu mainan dari entah orang India, devnya atau Bangladesh. Kita nggak tahu, simpang siur beritanya, ya. Jadi yang begitu-gitu kita nggak pernah tahu. Jadi istilah beli kucing dalam karung, terkadang ya udah anggap aja kalau panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Tapi jangan kalian kejar yang begitu pengen jadi miliarder, bahaya. uh, Rezeki itu udah diatur yang di atas. Andai kata benar yang kita pick, yang kita pilih, maka akan jadi. Tapi kalau belum rezekinya, walaupun dibilang bagaimana hebat canggih ini itu, kalau nggak belum rezeki, tiba-tiba jadi scam atau kena attack atau apa, habis gitu ya. Jadi percaya, kembalikan ke atas. Kita manusia berusaha, berencana, tapi apapun hasilnya yang di atas yang menentukan. Oke, selamat hari weekend, have a nice weekend, enjoy your weekend, spend your time with family, ya kan? Rezeki tetap ada gitu ya. Kadangkala jangan terus pantengin chart, apalagi kondisi bear gitu ya kan. Lebih relax hidup, lebih santai, lebih saving juga. Kondisi sekarang kalau kita lihat ekonomi sangat ini selalu wanti-wanti beragam negara udah, malah ada yang udah krisis pangan gitu ya. Jadi kitanya sendiri harus benar-benar juga bisa manage keuangan kita gitu. Oke, begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.